Hai guys, chapter 12. Pada chapter 12 kita bahas tentang deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning merupakan salah satu bagian dari berbagai macam metode di machine learning. Jadi, machine learning baru itu bagiannya itu deep learning. Deep learning menggunakan artificial neural network atau ANN. Jadi, di sini itu pembelajarannya itu berupa supervised learning, semi supervised learning atau unsupervised learning yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Oke. Jadi, deep learning itu metode pembelajaran itu yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru sistem dasar otak manusia bekerja. Jadi, ini disebut dengan metode neural network atau biasa disebut dengan artificial neural network. Oke, next. Jadi, deep learning adalah salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan komputer untuk mempelajari tugas-tugas yang disesuaikan dengan sifat manusia. Istilahnya, komputer itu bisa berpikir seperti manusia atau orang. Teknologi yang mendukung perkembangan artificial intelligence dan kemajuan-kemajuan di bidangnya itu memberikan kemajuan dari berbagai macam bidang. Terus, deep learning juga merupakan kunci dalam kendaraan yang memiliki sistem kemudi otomatis. Itu contoh salah satunya yang sekarang itu baru-baru dikembangkan. Teknologi deep learning ini mampu mengenali tanda-tanda berhenti serta mampu membedakan antara tiang listrik dan manusia. Jadi istilahnya itu bisa berpikir seperti manusia. Selain itu juga teknik lainnya adalah contohnya itu memainkan peran penting dalam pengenalan suara pada ponsel, tablet, televisi, handphone dan sebagainya itu salah satu dari deep learning. Oke, apa sih perbedaan machine learning ataupun deep learning? Jadi, dalam istilah praktis, itu deep learning merupakan bagian dari machine learning, namun secara spesifik itu evolusi selanjutnya dari machine learning atau istilahnya perkembangannya. Istilahnya versi canggihnya. Sebuah model machine learning perlu diberitahu untuk bagaimana sih ia menciptakan prediksi akurat. Terus bagaimana dia istilahnya diberikan data. Sementara model deep learning dapat mempelajari metode komputasi sendiri atau di bagian otaknya sendiri itu bisa dapat berpikir sendiri. Ini bagiannya. Jadi secara keseluruhan itu kecerdasan buatan. Terus ada disebut dengan machine learning, baru deep learning. Jadi deep learning itu bagian tidak terpisahkan dari kecerdasan buatan. Hubungan di antara ketiganya itu ini digambarkan dalam gambar seperti ini. Jadi deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan itu sendiri. Oke, contoh penggunaan deep learning itu seperti Siri dan asisten digital lainnya. Itu menurut Tech Asia, itu deep learning dianggap sebagai otak yang lebih baik yang dapat meningkatkan cara belajar komputer. Contohnya itu Apple, Google Assistant, dan lainnya itu salah satu metode dari deep learning. Oke, ini contohnya. Kalau machine learning dikasih gambar sebelah kiri, otomatis dia akan mengenali kucing. Kalau dikasih gambar sebelah sampingnya, dia akan tidak mengenali. Kalau deep learning itu dikasih gambar ini, dia akan mengenali kucing. Dan gambar sampingnya itu dari belakang pun dia akan tahu deep learning. Itu cara berpikir dari deep learning. Terus ini salah satu pengembangan dari deep learning itu adalah pengenalan wajah atau face recognition. Itu jadi
merupakan salah satu teknologi yang terbaru di dalam industri tentang keamanan. Jadi di sini ini eh, dari deteksi wajah dan kendaraan hingga menganalisis perilaku itu model dari deep learning. Berikut contoh gambarnya. Itu di deep learningnya, deep learning atau artificial neural network itu bagian dari yang paling ajaib di dalam deep learning. Jadi di metode ANN ini kita istilahnya mensimulasikan kerja otak kita yang tersusun dari jaringan saraf atau yang disebut dengan neuron. Oke ya. Jadi model ini itu model meniru skema jaringan manusia yang dari layer selanjutnya di hidden layer itu yang diproses. Oke. Di deep learning itu banyak sekali model-modelnya yang bisa dipakai atau bisa diimplementasikan, digunakan. Oke, berikut contoh-contoh model deep learning. Itu ada single layer perceptron atau disebut dengan SLP ya. Itu merupakan metode yang paling sederhana di jaringan saraf tiruan. Jadi dasar ini itu istilahnya model yang lebih maju yang setelah dikembangkan dalam pembelajaran itu secara mendalam. Di sini itu modelnya itu pengamatannya data itu dari biner atau disebut dengan multinominal. Berdasarkan apa sih yang nilai yang diinput? Ini nanti hasilnya output. Ini disebut dengan single layer perceptron. Seperti materi sebelumnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan multi perceptron model atau MLP. Itu menampilkan banyak lapisan. Di lapis-lapisan ini nanti ada disebut dengan hidden layer. Oke. Jadi model ini seperti model algoritma backpropagation atau metode umum pelatihan jaringan saraf. Oke. Ini model dari multi perceptron model. Oke. Terus ada lagi disebut dengan convolutional neural network atau CNN. Itu model yang paling sering digunakan gitu untuk pemrosesan dari gambar dan visi komputer. Ya. Ini model ini dirancang itu untuk meniru struktur contohnya kayak visual hewan. Jadi di sini itu neuron-neuron itu tersusun dalam 3 dimensi, contohnya lebih lebar, tinggi, dan kedalaman. Ini model dari CNN. Oke, dari untuk pemrosesan gambar dan visi komputer. Oke, selanjutnya ada lagi disebut dengan Reinforcement Neural Network atau RNN. Jadi model ini koneksi antara unit membentuk siklus terarah seperti contoh di gambar ini. Jadi ini ditentukan dari himpunan tepi yang digunakan karena memiliki beberapa kemiripan dengan urutan tertentu. Ini modelnya. Ini selanjutnya kita masuk ke RBM atau Reinforcement Boltzmann Machine. Itu model Markov Biner itu memiliki arsitektur unik ya, contohnya seperti gambar di sini, sehingga terdapat beberapa lapisan variabel acak tersembunyi dan jaringan unit biner skostik. Ini di model ini ada beberapa model yang tersembunyi di antara neuronnya. Terus selanjutnya ada Deep Belief Network atau DBN. Itu di sini ada hidden layer atau visible layer-nya itu ada ya, dari setiap subnetwork itu lapisan itu terlihat antar subnetwork. Ini disebut dengan beberapa dari model Deep Belief Network. Terus selanjutnya itu ada experimental design dan heuristic. Ini meninjau dari machine learning atau pembelajaran mendalam itu bagaimana sih menyelesaikan masalah itu dengan metode-metode yang baik formal maupun metode dalam bentuk informal. Oke, contohnya itu adalah Ronald Fisher. Itu seorang ahli statistik Inggris termuka abad 20, itu salah satu tokoh paling terpengaruh di bidang statistik. Itu disebut dengan experimental design dan heuristic.
Selanjutnya di experimental design heuristic itu ada ANOVA. Oke ya, kita bahas tentang statistik. Itu metode digunakan kita untuk mempelajari variasi antar kelompok untuk pengamatan datanya. Oke. Di ANOVA itu ada one way ANOVA, ada two way ANOVA atau multiple ANOVA. Itu yang dipakai. Itu contohnya itu lebih ke ruang sampel rata-rata. Ada juga yang disebut dengan mixed design ANOVA atau multivariate ANOVA atau MANOVA. Itu mirip dengan ANOVA satu arah atau dua arah, kecuali itu khusus digunakan untuk istilahnya kita menganalisis sarana sampel multivariat. Oke, atau F statistik. Oke. Ini contoh gambaran untuk F statistik di deep learning. Oke, seperti gambar. Ini rumus yang dipakai. Oke, ini contohnya bagaimana sih kita menerapkan ANOVA itu di studio, oke, untuk sampel deep learningnya. Jadi untuk sederhana kita pakai Y, iris, X, sec-nya ini berapa sih nilai lengthnya untuk plotnya. Ini contoh penggunaan ANOVA. Ini contoh ya, seandainya kita untuk menampilkan hasilnya. Jadi hasilnya itu seperti ini ya, untuk contohnya kita untuk prediksi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke algoritma untuk KNN ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ini untuk salah satu di deep learning yang dipakai juga, itu untuk metode pencarian. Oke, ini metode rumusnya. Oke, ada juga algoritma untuk Walshart algoritma, itu umum digunakan itu untuk pencarian lokal ya, untuk istilahnya untuk apa sih solusi dari iterasi. Oke, bagaimana sih penerapan neural network di RStudio? Pertama kita install itu untuk paket keras itu, terus habis itu kita install neural net. Contohnya seperti ini. Ini hasilnya. Oke. Jadi ini antara node yang lainnya itu saling terhubung. Ini contoh untuk kalau seandainya kita mau bagaimana sih kita mengimplementasikan di RStudio. Oke, ini bagaimana sih kita untuk mencari kecerdasannya. Sekarang kita mau ngitung untuk probabilitasnya untuk binarinya. Oke, ini contoh bagaimana sih kita menerapkan neural network untuk klasifikasinya. Ini contohnya. Jadi bisa dicoba. Oke, ini. Jadi nanti hasilnya ini akan seperti ini untuk menentukan berapa sih hidden radar-nya, contoh neural network di RStudio. Okay, thank you for watching.